Siapkan hati kita untuk kita dapat memuliakan Tuhan. Percaya pada pagi hari ini Tuhan akan melawat kita semua. Fokuskan diri kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Setiap suara yang kita kumandangkan, setiap pujian yang kita naikkan hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim telah berlalu, musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih luas tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita ingat akan kebaikan Tuhan di hidup kita. Berterima kasih buat setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita ada di hari ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Banyak di antara umat manusia yang ingin datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi mereka sulit untuk mengaplikasikannya. Mereka punya kesulitan untuk kerinduan itu dapat terjadi, karena ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang ditimpa dengan bencana, ada di antara mereka yang begitu banyak persoalan sehingga mereka tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Tapi kalau kita bisa ada pada pagi ini, bukalah mulut kita, naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan yang melampaui segala akal pemikiran kita, Dia hadir pagi hari ini. Dia akan memberkati setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah setiap kami, biar ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami,
mendapati kami sebagai orang-orang yang mempersembahkan seluruh hidup ini di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Satu umat yang mencari wajahnya. Satu umat berseru, berdoa, memanggil Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan siap memberkati setiap kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri.
Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Kita dapat merasakan kasih Tuhan di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga akan penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya,
kami berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami bersyukur buat perlindungan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, selalu memenuhkan semua kebutuhan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan, haleluya, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Oh, tiada pernah sedikitmu, tiada pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sempurna hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat kami. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Pertolongan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan Yesus yang memelihara setiap kami dengan cara yang heran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus memuji menyembah Engkau. Dan biarlah Engkau menerima setiap korban kami. Engkau senang dengan pujian penyembahan yang kami naikkan padamu. Ini yang bisa kami lakukan. Ini yang dapat kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Tuhan berbicara melalui firman-Mu bagi setiap kami pagi ini. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Siapa yang sudah siap untuk dengarkan isi hati Tuhan pagi ini bisa angkat tangan kanannya. Haleluya. Sudah siap? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit daripada firman Tuhan yang memotivasi kita supaya ketika kita menghadapi keadaan sulit dalam hidup kita, kita menghadapi satu hal yang membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tahu rahasianya. Apa rahasianya? Nah, kita akan lihat sama-sama. Kita belajar dari seorang raja yang bernama Yosafat. Raja itu keren banget. Awal-awal sebelum dia menghadapi keadaan-keadaan sulit, raja ini sudah punya persiapan-persiapan yang baik. Apa persiapan daripada Yosafat? Dia pilih orang-orang. Dia kan Raja Yehuda kan. Dia pilih orang-orang yang memimpin di wilayah ini. Ada yang memimpin di wilayah ini. Baik orang-orang yang akan menyelesaikan persoalan secara jasmani maupun persoalan-persoalan secara rohani. Dia pilih orang-orang, dia tempatkan di wilayah-wilayah itu. Supaya apa? Supaya pemerintahannya bisa berjalan dengan baik. Sama juga dengan kita. Kita mau punya hari depan yang baik, maka kita harus punya persiapan yang baik. Orang tua kita kasih sekolah yang baik, ya kan? Tidak pernah ada orang tua yang punya rencana, saya pengen cari sekolah yang paling jelek buat anak saya. Ya kan? Orang tua pasti cari sekolah yang paling baik buat anaknya. Bahkan dia rela dalam tanda petik kebutuhan-kebutuhan yang lain di stop sebentar dulu demi anaknya bisa bersekolah. Sekolah yang baik, punya persiapan yang baik untuk masa depan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dia bilang begini. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. 2 Tawarik 19 ayat yang ke-8. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Wah, ini luar biasa. Ini persiapan-persiapan yang baik dari seorang raja Yehuda. Namanya siapa? Yosafat. Yosafat punya persiapan yang baik. Ayat yang ke-10. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya, maksudnya murka Tuhan, menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Jadi raja ini dia tahu rahasia supaya negerinya diberkati Tuhan adalah
Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan peraturan Tuhan. Nah, karena itu dia tempatkan pemimpin-pemimpin di wilayah ini, di wilayah sana, di seluruh wilayah, di daerah kekuasaannya. Supaya kalau bangsa itu tiba-tiba mereka punya persoalan nih. Loh Pak, mau makan aja susah Pak. Ini lagi zaman sulit. Nah, mereka datang kepada pemimpin. Mereka cerita kepada pemimpin mereka. Nanti pemimpin mereka memberikan solusi. Ini persiapan yang baik. Tapi kita nggak menduga bahwa memang dalam hidup ini kadang-kadang perubahan itu datang secara tiba-tiba. Kita juga nggak menyangka tiba-tiba tahun 2020 bulan Maret ya, kita nggak bisa ibadah, nggak bisa kumpul di gereja. Sekolah pun dari rumah, bekerja dari rumah, semuanya dikerjakan dari rumah. Itu perubahan yang datang secara tiba-tiba. Nah, raja ini juga ngalamin perubahan yang datang secara tiba-tiba. Inilah keadaan hidup kita. Iblis berusaha dengan segala cara untuk mengambil keuntungan di dalam setiap perubahan itu. Coba ada di antara kalian tolong bacakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ayo segera berdiri dan baca ya dengan suara yang kencang. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sudah ada yang dapat? Ayo silakan. Ayo berlomba-lomba untuk hal yang baik ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 2 3. Oke, silakan. 1 Petrus 5 ayat 8. Benar tadi. Ya, itu dia. Iblis berusaha, dia berjalan keliling, dia lihat, dia amat-amati. Iblis itu nggak maha hadir. Yang maha hadir itu cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iblis nggak maha hadir, tapi dia berjalan keliling dan dia membangun jaringan. Dia konfirmasi sama temannya. Kamu lihat ya, ada si Tono, dia ada di wilayah ini. Barusan dia buat pelanggaran. Kamu tolong amati dia, godain dia terus. Biar dia tetap tinggal dalam dosa. Itulah pekerjaan iblis. Dan ini yang iblis lakukan terhadap kerajaan yang dibangun oleh Yosafat. Yosafat sudah baik, punya persiapan-persiapan yang baik. Dia angkat orang-orang untuk memimpin di wilayah-wilayah kekuasaannya. Tapi ternyata tiba-tiba terjadi perubahan yang besar. Apa perubahan itu? Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, kita lihat di sana bahwa tiba-tiba ada berita yang membuat Yosafat menjadi takut. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, 2 Raja-Raja 20. Setelah itu Bani Amon, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Jadi Raja Moab, Raja Amon dan pasukan dari Meonim. Itu ada 3 bangsa. Mereka bangkit, mereka bersepakat untuk menyerang Yosafat. Kira-kira kalau kalian ada yang coba-coba cari masalah dengan kalian, ngancam kalian. Besok kalau kamu gak kasih saya uang 100.000, awas ya, saya pukulin kamu, saya hajar kamu. Misalnya di sekolah. Kira-kira ada yang takut gak? Halo, ada yang takut gak? Gak takut. Benar. Yang cowok-cowok takut gak? Yang cowok justru takut, yang cewek gak takut ya. Ya intinya, kalau tiba-tiba kita dapat masalah, waduh kita jadi takut. Atau gak usah yang lain-lain, tiba-tiba aja kita gak punya persiapan, gak belajar misalnya, tiba-tiba ulangan mendadak. Waduh, itu menimbulkan satu ketakutan tersendiri. Nah Yosafat juga begitu, tiba-tiba dia jadi takut. Tapi waktu dia takut, luar biasanya Yosafat ini dia percaya dan dia datang pada Tuhan. Amin. Kalau kita takut, kita percaya kepada Tuhan. Jangan pernah waktu takut
lari tinggalkan Tuhan. Jangan. Satu hari mungkin kalian bangun pagi-pagi di hari Minggu, takut, gelisah, galau, gak tahu harus ngapain. Nah, pastikan diri kalian, ajak sama orang tua. Amin, kita ke gereja ya, kita ke gereja ya. Amin semuanya. Saling mengajak supaya apa? Kita cari Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, kita dapat kekuatan. Amin semuanya. Haleluya. Tidak mencari kepada pertolongan yang lain. Biasanya manusia itu kalau tiba-tiba menemukan satu masalah, otaknya langsung mikir, teman siapa? Teman saya. Yang mana ya yang bisa tolong saya? Otak langsung mikir. Dan tidak sedikit orang-orang mencari pertolongan justru bukan kepada Tuhan. Mereka pakai akal mereka. Tiba-tiba uang untuk bayar SPP misalnya terpakai. Orang tua bilang, nah kamu sabar sebentar ya, kita belajar ya. Soalnya kemarin tiba-tiba ada pengeluaran mendadak, jadi papa mama nggak bisa bayar SPP kamu. Oh, langsung mikir, gimana ya caranya supaya bisa ya? Nanti malu dong saya sama guru. Langsung mikir. Tidak salah kita mikir, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Waktu hal yang tiba-tiba itu terjadi dalam kita, yang harus pertama kali kita cari adalah Tuhan. Belajar percaya kepada Dia. Percaya dan datang kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mencari pertolongan kepada manusia, firman Allah bilang di dalam Yesaya 31 ayat yang pertama. Ayo, yang wanita ucapkan sama-sama. Wanita, selamat pagi. Ayo baca ya. Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Ucapkan dengan suara yang keras. 2, 3. Salah. Amin. Jadi celaka bagi mereka yang mencari pertolongan kepada Mesir. Apa itu Mesir? Mesir itu berbicara tentang kekuatan dunia. Kalau kita cari mengandalkan orang-orang yang kita rasa bisa tolong kita, firman Allah bilang terkutuk. Lalu kepada siapa dong harus kita cari? Cari pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin semuanya. Oh, satu hari seorang nenek dia berdoa begini. Tuhan, saya pengen makan palu butung. Tahu palu butung? Palu butung itu makanan khas Makassar. Ya, dari pisang hijau. Dibuat, enak palu butung. Dia pengen berdoa, dia pengen makan palu butung. Dia berdoa, Tuhan kirimkan saya palu butung. Saya pengen makan Tuhan. Tuhan belum jawab doanya. Lalu hari kedua dia berdoa hal yang sama. Anak-anaknya gak dengar doanya dia, tapi ada orang di sebelah yang dengar. Hari yang ketiga gak dapat palu butung. Lalu tiba-tiba kebetulan tetangga daripada oma ini, dari nenek ini, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis. Waktu dia dengar doa itu, dia cepat-cepat pesan GoFood ya, langsung cepat-cepat antar ke rumah nenek. Nenek keluar, wah ada palu butung. Wah, neneknya bersyukur sekali. Neneknya bersyukur, dia berdoa, Tuhan terima kasih buat palu butung. Engkau mendengar doaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Waktu dia amin, si ateisnya marah. Yang kasih itu bukan Tuhan, yang kasih itu aku. Wih, neneknya berdoa lagi. Tuhan terima kasih buat palu butung ini. Engkau telah mencukupkan, engkau telah memenuhi kebutuhanku. Kalau Tuhan mau memberkati saya, Tuhan bisa pakai anak setan juga untuk memberkati saya. Iya. Jadi kalaupun kita sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan belum jawab doa kita, tetapi yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Gak bisa kita tiba-tiba ada yang tawarin, nih saya mau tolong kamu nih. Lalu kita mulai
berubah, nggak lagi percaya sama Tuhan. Jangan. Amin semua. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Saat tidak ada jalan bagi kita, kita sudah berdoa, Tuhan tolong berkati papa mama saya, berkati orang tua saya. Oh, hari-hari ini banyak orang yang sedang punya kesulitan terhadap keuangan. Wah, banyak sekali. Belum lagi ditambah dengan virus-virus yang mulai muncul lagi, dengan varian-varian yang baru. Waduh, ketakutan. Tapi jangan sampai kita percaya kepada yang lain. Harus hanya kepada Tuhan kita percaya. Amin. Ayo kita nyanyikan sama-sama, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Saat kita tidak melihat jalan Tuhan, saat kita sudah berdoa tapi Tuhan sangat belum jawab doa kita, tetap hati ini percaya kepada Tuhan. Amin semuanya. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang berikut kita lihat, sehingga tetap aja di sini, nanti kita mau nyanyi lagi ya. Berikutnya kita lihat lagi, ada strategi yang Yosua pakai sehingga dia bisa mengalami kemenangan. Apa strateginya? Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 16. Kita baca ganti-gantian ya. Pria, wanita ya. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 16 sampai ayat 24. Pria duluan ya, bacakan ayat ini. 2 Tawarik 20 mulai ayat 16. Oke, sudah dapat? Pria, siap? Ayo, 2, 3. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. 2, 3. Dalam ayat 18, 2, 3. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 2, 3.
ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Siapa tuh orang-orang dari pegunungan Seir? Pasukan Meonim yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 2, 3. Lalu Bani Amon kita baca sama-sama ayat 24. 2, 3. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Wah, luar biasa ketika Tuhan tolong. Tapi strategi yang dipakai Yosua apa tadi? Yosafat, apa strateginya? Dia pilih orang-orang untuk menyanyi. Masa berperang melawan 3 bangsa yang besar, kok pilih orang-orang yang nyanyi? Bukan pilih orang-orang yang pegang senjata. Kok pilih orang-orang yang menyanyi? Emang bisa? Tapi disitulah kita melihat ada kuasa dalam puji-pujian. Amin. Ada kuasa saat kita memuji Tuhan. Ada kuasa saat kita menyembah Tuhan. Makanya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan pikirin siapa yang akan WL ya. Amin. Siapa yang akan cerita? Ya sudah jelasnya setiap kita punya guru di kelas masing-masing kan. Tapi misalnya ada perubahan-perubahan orang lain yang ngajar misalnya, kita tetap taruh dalam hati, saya mau menyembah Tuhan. Amin. Nah, terima kasih kepada Tuhan kalau tadi kalian bisa menyanyi dengan baik. Saat menyanyi memuji Tuhan, jangan ngobrol sendiri, jangan ngobrol sama teman. Ngobrolnya sama Tuhan. Sebab bagi Tuhan terlalu penting ketika kita menyanyi memuji Dia. Amin. Tuhan tidak peduli kekuatan kita nggak seberapa. Tuhan nggak peduli kekuatan daripada Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Kekuatan mereka kecil, lawan 3 bangsa yang besar, nggak mungkin. Tapi waktu Yosafat mengambil strategi ini, dia pilih penyanyi-penyanyi untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan buat sesuatu yang berubah. Moab sama Amon, mereka serang orang-orang di pegunungan Seir itu, orang-orang Meonim. Mereka sudah kalah. Tiba-tiba 2 kelompok ini malah berantem. Kok bisa ya? Bisa, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Asal kita memuji Tuhan. Amin semuanya. Memuji Tuhan. Saat kita lagi galau, kita gak bisa ngapa-ngapain, angkat suara memuji Tuhan. Kalau sampai gak bisa angkat suara memuji Tuhan karena mungkin gak tahu gimana kuasa laku, sekarang banyak kita bisa klik di YouTube, kita bisa ikut nyanyi di sana. Yang penting kita memuji Tuhan. Jangan membiarkan mulut ini menggerutu, ngomel, marah. Ini gara-gara dia. Oh, saya udah baikin sama dia. Diam-diam dia tusuk saya dari belakang. Dasar. Jangan. Satu hari Saul itu menaruh dendam kepada Daud. Dia ingin tombak Daud. Dia ingin melepaskan lembing kepada Daud biar Daud mati. Karena dia cemburu. Kenapa dia cemburu? Bayangkan dia Raja Israel. Tapi orang-orang pulang dari medan pertempuran, mereka bukan menyanyi untuk Saul, mereka menyanyi untuk Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Senang sekali. Siapa yang senang? Tuhan senang sebenarnya. Karena Tuhan tahu yang suka memuji Tuhan itu Daud. Maka Daud dapat apresiasi dari orang-orang Israel. Tapi sejak itu Saulnya marah. Bayangkan dia yang raja, bukan dia yang dipuji, tapi Daud yang dipuji.
Kesal nggak kalau kalian jadi raja? Yang senangin kalian? Yang bukan kalian yang disenangin, justru bawahan kalian yang disenangin. Mau nggak? Ya mau, maunya kita. Demikian Saul. Saul marah sama Daud. Dia pengen tancapkan Daud supaya Daud mati. Seorang Raja Saul hanya beberapa meter, masa dia tombak Daud bisa salah? Itu nggak masuk akal. Saul itu bukan orang main-main. Dia orang hebat. Dia punya skill, dia punya pengetahuan, dia cerdas. Dia orang yang diangkat di atas rata-rata orang Israel pada waktu itu. Masa hanya tombak sekian meter aja, lebih kurang 3 meter kok bisa salah? Tapi kenapa bisa salah? Daud nggak pakai tombak balas sama Saul. Daud pakai kecapi. Dia memuji Tuhan. Jadi bagi kita sekalian, satu saat kalau ada orang yang serang kita, ada musuh yang tiba-tiba datang menyerang kita, jangan pernah kita lakukan langkah-langkah konyol seperti yang Saul lakukan. Lakukan langkah-langkah yang tepat. Milikilah strategi untuk memuji menyembah Tuhan. Amin semuanya. Haleluya. Siapa yang mau memuji Tuhan? Saya mau tanya satu lagi. Hari Minggu kalian datang ke sini untuk ngapain? Memuji Tuhan. Jawabnya keren. Hidupkan itu. Amin. Datang ke sini taruh dalam hati, saya pengen memuji Tuhan, saya pengen menyembah Tuhan. Singkirkan sebentar itu handphone, lain-lain. Benar-benar persembahkan untuk Tuhan. Itulah penyembahan kita. Itulah pujian kita. Maka ada lagu yang bilang, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadi kita menyembah Tuhan itu bukan saat di gereja sebenarnya, tapi setiap waktu hati kita terangkat untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, itulah kehidupan Kristen sebenarnya. Amin semuanya. Amin. Mau mulai dengan pujian penyembahan setiap saat, setiap waktu di rumah. Ya kadang-kadang di rumah juga bisa kesal sama orang tua. Siapa yang nggak pernah kesal sama orang tua? Yang nggak pernah? Ada? Yang nggak pernah mengaku ada? Kita bisa kesal sama orang tua. Kita bisa kenal sama teman baik kita. Kita bisa kesal sama siapa saja. Tapi jangan karena kekesalan kita pakai cara-cara dunia. Pakailah cara Tuhan. Amin. Apa cara Tuhan? Cara Tuhan adalah menyenangkan. Seperti yang Yosafat ambil, seperti yang Daud pilih, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Ayo kita berdiri sama-sama. Kita mau nyanyikan dulu satu lagu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
pulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ada cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami percaya Tuhan, percaya, selalu percaya. Musik mengalunkan lagu ini. Angkat suara kalian untuk menyembah Tuhan. Berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kepada aku sesuatu yang lebih baik daripada yang kupikirkan. Kalau aku seringkali salah, ketika pikiran lagi galau, justru aku tidak memuji Tuhan. Aku malah chatting sama teman. Akhirnya tambah kesal. Tapi hari ini aku diingatkan, satu saat kalau pikiran lagi galau, satu saat kalau ada kesulitan di dalam keluargaku, mungkin papa mama lagi ada masalah, strategi yang harus kulakukan adalah memuji menyembah Tuhan. Setiap pagi mau memuji Tuhan, mengawali hari dengan memuji menyembah Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kelas sekolah minggu ini semakin hidup, karena kami aplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyanyikan sama-sama, angkat kedua tangan kita. Hatiku percaya, angkat dua tangan kita. Haleluya. Tanda kita berserah kepada Dia. Percaya padamu Tuhan. Haleluya. Hati kami percaya. Haleluya. Haleluya. Oh, hati
Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi nyanyikan hatiku percaya. Nanti Om Isia akan pimpin di dalam doa. Haleluya. Oh, haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selalu ku percaya. Tuhan Yesus saja yang menjadi sahabat kami yang terdekat, yang dapat kami andalkan dalam segala cerita kehidupan kami setiap hari. Biarlah semakin hari kami semakin tertanam berakar kuat dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah Juru Selamat kami. Semenjak kami masih muda, kami mau dipakai menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa teman-teman, orang-orang yang kami jumpai setiap hari, untuk dapat dibawa di kaki Tuhan, untuk dipulihkan dan diselamatkan. Biarlah kami senantiasa diberikan hati dan roh dan pikiran yang semakin hari semakin lembut, semakin mau ditegur, mau dibimbing, mau dinasihati oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Bukan karena kami kuat, tapi kami tahu kami mempunyai Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan alam maut sekali. Kau sudah bangkit, Kau sudah menebus kami, dan kami sangat percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik. Kau Allah yang senantiasa menyertai sampai akhir kehidupan semua manusia, dan kami dapat selalu berbangga Tuhan Yesus yang menjadi Allah kami, menjadi Tuhan kami semenjak kami masih muda, jangan sampai masa tua sekalipun. Generasi kami, keluarga besar kami ada di kaki Tuhan, menikmati tiap-tiap hari bersama dengan pimpinan penyertaan yang dari Tuhan, karena kami tahu janji-janji pemeliharaan Tuhan adalah kekal ada di Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kau lebih dekat, terlebih dekat, bahkan lebih dekat dari oksigen yang kami hirup. Kau ada di dalam kami. Mari Tuhan pimpin kami. Aturkan firman-Mu di dalam kami, supaya mengeluarkan buah-buah, supaya orang-orang di sekitar kami tahu, supaya orang-orang di sekitar kami, terutama keluarga di mana Tuhan taruh kami mempunyai karakter Kristus yang semakin hari semakin nyata keluar terpancar lewat kehidupan sehari-hari. Pakai hamba-Mu Om Walter Bunga Piga dan keluarga dan pelayanannya lebih hari, lebih dahsyat, lebih heran lagi, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami sebentar, kalau mungkin ada yang mau pulang, ada yang mungkin mau jalan-jalan, mau makan. Sertai kami dengan pasukan-pasukan malaikat perang yang menjaga kami, mengawal kami senantiasa. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Silakan. Fokus semua. Hai, selamat datang di Sekolah Minggu Ketapang. Bentar lagi Natalan nih. Aku mau tanya dong, tradisi Natal keluarga kamu yang paling the best apa sih? Oh ya, tahukah kamu bahwa Natal adalah awal dari iman? Wah, iman. Iman menurut kamu apa? Mungkin kau bisa kasih tahu aku jawabannya di kolom komentar ya. Nanti coba deh baca Ibrani 11 ayat 1. Wah, terus iman itu bisa nolong kamu nggak?
Yuk datang ke Natal Sekolah Minggu Kelas Besar Penat Ketapang tanggal 11 Desember 2022 jam 8.15 di lantai 4 GPDI Ketapang. Sampai jumpa di sana ya.